Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Nuraini. Saya sebagai mahasiswa D3 Keperawatan tingkat 2 kelas A Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas ujian praktek mata kuliah keperawatan medikal bedah pada semester 4. Dosen pengampu Ibu Aida Sri Rahmawati, Magister Keperawatan. Berdasarkan pengkajian bahwa seorang laki-laki usia 20 tahun dirawat di ruang penyakit saraf akibat cedera kepala. Kemudian hasil pemeriksaan kesehatan menunjukkan terdapat penurunan kesadaran, muntah positif, rekon positif. Pasien terlihat tidur namun membuka mata saat diberi rangsangan dengan suara yang keras, melakukan gerak menarik dari sumber rangsang dan suaranya tidak mengandung arti. Nah, bisa disimpulkan dari kasus di atas bahwa nilai GCS atau tingkat kesadaran yaitu E3, M5, dan P2. Nah, E3 sama dengan membuka mata dengan perintah atau panggilan. M5 sama dengan bereaksi menyingkirkan rangsangan. P2 sama dengan bergumam atau merintih atau tidak mengerti. Maka, sesuai dengan jurnal keperawatan, rujukan berdasarkan data adanya penurunan kesadaran masalah keperawatan berdasarkan kata kunci adalah adanya muntah dan rekon positif. Dengan dilakukan pemeriksaan GCS atau tingkat kesadaran, maka diagnosa yang bisa diangkat adalah resiko perfusi cerebral tidak efektif. Saya mengambil diagnosa itu dari buku SDKI dengan kode D0117. Kemudian kategori cedera kepala pada kasus tersebut yaitu termasuk kategori cedera kepala sedang karena total nilainya itu berada di angka 10 atau skala 10. Karena itu tindakan yang saya pilih berdasarkan jurnal yaitu jurnal Mustarfiroh Saragih SGR Natalia D 2018 yaitu tentang hubungan antara Glasgow Coma Scale dan tingkat mortalitas pada pasien cedera kepala dengan lesi pendarahan subarachnoid. Tujuan tindakan, tujuannya saya ambil dari buku SLKI 2019 dengan kode L02014 ya. Kemudian setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam, maka diharapkan perfusi cerebral meningkat dengan kriteria hasil 1. Tingkat kesadaran cukup meningkat dengan poin 4, kemudian kognitif cukup meningkat dengan poin 4, kemudian kesadaran cukup meningkat dengan poin 4. Kemudian poin selanjutnya adalah intervensi. Intervensi yang dilakukan yaitu pemantauan neurologis ya. Saya ambil dari buku Psiki 2018 dengan kode I.06197 dengan tindakan observasi 1. Monitor tingkat kesadaran menggunakan skala koma Glasgow dengan rasionalnya mengetahui tingkat kesadaran dan kestabilan klien. Kemudian sekarang kita masuk ke prosedur tindakan. Yang pertama kita harus siapkan alat dan bahan ya. Di sini saya menyiapkan handscoon. Kemudian ini ada hand wrap. Kemudian ada alat tulis. Gunanya untuk nanti kita mencatat hasil pengkajiannya dari hasil pengkajian di akhir.
Kemudian pada tahap prainteraksi, yaitu kita melakukan verifikasi data sebelumnya. Bila ada, kemudian lakukan cuci tangan ya, cuci tangan. Kemudian pakai hand rub. Kemudian kita memakai handscoon. Kemudian setelah itu kita harus memberikan salam dan menjelaskan tujuan prosedur tindakan pada keluarga atau pasien, lalu menanyakan kesiapan pasien sebelum kegiatan akan dilakukan. Assalamualaikum Bu, perkenalkan nama saya Yeni Nuraini. Ibu bisa memanggil saya dengan Suster Yeni ya Bu. Saya di sini bertugas dari pukul 7 sampai 2 nanti siang. Nah, di sini saya akan mengkaji GCS Ibu atau tingkat kesadaran Ibu. Tujuannya untuk mengetahui tingkat kesadaran Ibu ya Bu. Nah, nanti prosedurnya saya akan berikan ya. Saya akan memberitahu Ibu. Kemudian apakah Ibu sudah siap? Siap. Observasi kondisi pasien dan lingkungan yang bisa mengganggu penilaian kesadaran pasien, diberi rangsangan dengan cara memanggil, menanyakan namanya dan lokasi dan waktu saat pemeriksaan. Nama Ibu siapa, Bu? Ibu Indri. Sekarang Ibu lagi di mana? Di rumah sakit. Oh iya, untuk hari ini hari apa, Bu? Hari Minggu. Ya, baik, Bu. Pasien juga diminta berjabat tangan. Bila terdapat kelemahan ekstremitas pasien, bisa diminta membuka mata, mulut, gulurkan lidah, dan mengedipkan mata. Ibu, maaf sebelumnya boleh dibuka maskernya untuk pemeriksaan. Sekarang Ibu berikan tangannya. Kemudian buka matanya, Bu. Buka mulutnya. Keluarkan lidahnya. Kemudian kedipkan matanya. Perhatikan dan berikan nilai respon terbaik untuk kemampuan membuka mata, motorik, dan verbal setelah pasien diberi rangsangan suara. Bila pasien masih belum bisa membuka mata setelah diberi rangsangan suara, berikan rangsangan nyeri menggunakan pulpen atau pen light. Bu, buka matanya, Bu. Intensitas nyeri naik secara bertahap hingga maksimal 10 detik atau telah mencapai respon terbaik. Bila pasien telah mengikuti perintah pemeriksaan, maka rangsangan nyeri diberikan dengan cara mencubit otot tropogius. Bila pasien belum menunjukkan respon terbaik, tekan takik suprarubita dengan ibu jari. Intensitas nyeri naik secara bertahap hingga 10 detik atau telah mencapai respon terbaik. Nilai M5 diberikan jika pasien dapat menjangkau stimulus nyeri sampai melewati klapikula. Nilai M4 jika pasien dapat menjangkau stimulus nyeri namun tidak melewati klapikula. Nilai M3 jika terdapat fleksi abnormal ekstremitas atas dan ekstensi ekstremitas bawah.
Nilai M2 jika terdapat hiperekstensi ekstremitas atas dan bawah. Nilai M1 bila tidak terdapat respon motorik. P5 sama dengan diberikan jika pasien dapat menjawab namanya orientasi terhadap tempat dan waktu sangat baik. Ibu siapa namanya, Bu? Tahu Indri. Ibu sekarang ada di mana? Tahu di rumah sakit. Ibu sekarang hari apa? Tahu hari Minggu. P4 adalah jika pasien dapat mengeluarkan beberapa kalimat tetapi tidak menjawab sesuai dengan pertanyaan pemeriksaan. Ibu namanya siapa, Bu? Tahu Indri. Ibu sekarang hari apa, Bu? Tidak tahu. Ibu sekarang di mana? Tidak tahu. P3 jika pasien hanya mengeluarkan kata-kata tidak berorientasi. Aduh. P2 jika pasien hanya mengeluarkan suara berupa gerangan. P1 jika pasien sama sekali tidak menunjukkan respon verbal. Nah, poin selanjutnya kita masuk ke prinsip etika keperawatan ya. Ada 8 prinsip etika keperawatan, diantaranya 1 otonomi atau autonomi ya, didasarkan kepada keyakinan bahwa individu mampu berpikir logis dan mampu berbuat keputusan sendiri. Yang kedua ada beneficiensi atau berbuat baik, yaitu prinsip ini membuat perawat untuk melakukan hal yang baik, dengan begitu dapat mencegah kesalahan atau kejahatan. Yang ketiga ada justice, yaitu keadilan, yaitu nilai ini direfleksikan dalam praktik profesional ketika perawat bekerja untuk terapi yang benar sesuai hukum. Kemudian yang keempat ada non-maleficiency atau tidak merugikan. Prinsip ini berarti tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan fisiologis pada klien. Kemudian yang kelima ada veracity atau kejujuran, yaitu nilai ini bukan cuma dimiliki oleh perawat tetapi juga harus dimiliki oleh seluruh layanan kesehatan untuk menyampaikan kebenaran. Kemudian yang keenam ada fidelity atau menepati janji ya. Nah, tanggung jawab besar ya seorang perawat adalah meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, kemudian memulihkan kesehatan dan meminimalkan penderitaan. Nah, ketujuh ada confidentiality atau kerahasiaan ya. Kerahasiaan adalah informasi tentang harus menjaga privasi klien. Kemudian yang terakhir ada accountability atau akuntabilitas, yaitu adalah standar yang pasti bahwa tindakan seorang profesional dapat dinilai dalam situasi yang tidak jelas atau terkecuali. Contohnya ketika perawat salah memberikan obat pada klien, maka perawat digugat oleh klien yang menerima obat atau dokter yang memberi tugas delegatif. Nah, sesuai dengan kasus dan intervensi yang tadi saya sebutkan, ada beberapa contoh bentuk penerapan etika keperawatan yang sama ya. Yang ke-1 ada autonomi, itu perawat memberikan kebebasan kepada pasien, memberikan kemandirian supaya pasien bisa dengan leluasa mengambil keputusan sendiri, dan kita harus menghargai keputusan yang sudah diambil oleh pasien. Kemudian ada juga beneficence atau berbuat baik, ketika perawat melakukan tindakan harus berbuat baik dan disertai dengan ilmu dan kiat keperawatan dalam melakukannya. Kemudian yang ketiga ada non-maleficence atau tidak merugikan. Nah, perawat dalam melakukan tindakan
atau pelayanan itu tidak boleh berbahaya karena akan menyebabkan kerugian. Jadi perawat akan menjaga keamanan dan keselamatan pasien supaya tidak merugikan pasien. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.